Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Pak. Pagi Pak. Pak. Alhamdulillah sehat semua hari ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang kalau anak-anak semuanya sehat. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan kembali proses pembelajaran kita. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa ini dipimpin oleh Saudara Bagus. Nah, Oke kepada Pak, Bagus, siap Pak. silakan. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni Fahman fahman waj'alni minas salihin. Salam. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bagus, Saudara Bagus yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita kembali kepada proses pembelajaran kita, yaitu materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum pada materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk memimpin lagu nasional, Uswah. Nah, silakan Uswah maju ke depan, Uswah, untuk memimpin lagu nasional. Semuanya silakan berdiri. Ya Pak. Ya, kepada Uswah disilakan. Pancasila, Akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dan negara, rakyat adil sentosa, prima, ayo maju, ayo maju, maju. maju. Oke, terima kasih kepada Uswa. Ya, selanjutnya Uswa untuk memimpinkan lagu pelajar Pancasila. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu pelajar Pancasila. 1, 2, 3, ayo Uswa. Belajar Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa kepada kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, lagu pelajar Pancasilanya sudah. Selanjutnya tepuk PPK. Bisa semuanya? Bisa, Ya. Pak. Oke, yuk Uswa dipimpin. Oke, baik. Siap, teman-teman. Oke. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan Ibu Uswa kembali ke tempat. Ya, Pak. Ya, untuk anak-anak sekalian silakan duduk kembali. Ya, kita lanjut belajar kita, yaitu materi kita hari ini. Nah, sebelum lanjut proses pembelajaran, kita akan tahu dulu tujuan belajar kita ini bagaimana agar sampai kepada pembahasan kita, yaitu pertama tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran Surah Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-105 tentang etos kerja. Nah, membaca dengan tartil kaidah tajwid dalam Al-Quran. Kemudian peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul
tafsir Quran surah Al-Maidah dan Quran surah At-Taubah. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan. Jadi belajar kita harus sampai kepada tujuannya agar tercapai. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Apakah kalian ingin jadi orang sukses? Mau, Pak. Pak. Nah, Mau, Pak. mau semua kan jadi orang sukses kan? Iya. Mau, Pak. Nah, kita belajar ini tujuan kita ingin menjadi orang sukses. Amin. Kemudian, pertanyaan kedua, pernahkah kalian berkompetisi? Pernah, Pak. Kompetensi makan kerupuk 17 Agustus. Oh, pernah lomba makan. Bagus ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Oh, Baru kemarin makan 17 kerupuk, Agustus Pak. ya? Iya, Oh, lo makan Juara satu, kerupuk. Juara Lapar. kemarin makan kerupuk? Juara, Pak. 1, Pak. Lapar. Woi, alhamdulillah. Selanjutnya, 3, bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang sukses? Nah, Berusaha, Pak. caranya Berusaha Pak. sebisa-bisa. Berusaha, betul. Disiplin, Pak. Disiplin boleh juga. Oke, inilah pemantiknya, pertanyaan pemantik. Selanjutnya, nah kita pastikan gambar. Ya, ada yang bisa menyimpulkan gambar ini gambar apa saja nih? Gambar orang sukses, Pak. Sukses, Pak. Cara jadi orang Sukses sukses. kayaknya, Pak. Ini gambar-gambar orang-orang sukses. Nah, kita ini belajar, kita ini sekolah, tujuannya apa? Tujuan kita sekolah untuk menjadi orang sukses. Nah, gitu. Ada yang berkompetisi menang juara, ada yang menjadi orang sukses. Ya. Ini ya, pengen jadi orang sukses semua kan? Pengen dong, Mau, Pak. Ingin, Nah, Pak, mau. pengen. Tujuan Iya, utamanya kita harus sama, menjadi Pak, orang sama, Pak. sukses. Oke, baik, lanjut. Nah, inilah Quran Surah Al-Maidah, surat kelima dari Al-Quran, ayat ke-48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, coba Saudara Bagus, silakan baca ayat Al-Qurannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sudah, Pak? Ya, terima kasih kepada Bagus yang sudah membaca Al-Quran. Bacaannya bagus, bacaannya fasih, luar biasa. Ya, sering ngaji di rumah ya? Sering, Pak. Ngaji tiap hari, Oh, Pak. sering. Alhamdulillah. Ini terkadang anak-anak SMP ini sudah jarang ngaji di rumah. Ya, waktu Sama kecil orang sering tuanya ngaji. Saryanto, Pak. Iya, waktu besar ini sudah SMA, sudah malu-malu ngaji di masjid. Nah, ini kebiasaan. Iya, artinya kita telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan, ketentuan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat antara kamu dan diberikan kita seandainya. Oke, baik. Selanjutnya, selanjutnya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ada yang tahu? Sebab-sebabnya turun Sebab Al-Quran. turunnya Turunnya Al-Quran, Pak. Al-Quran, Pak. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Maka sebab-sebab turunnya Al-Quran, pertama, sebab turunnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini yaitu berkait dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW saat beliau dihadapkan dengan masalah hukum antara orang Yahudi dan orang Muslim. Nah, ayat ini diturunkan sebagai petunjuk dan penegas bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mana? Coba dibaca Wartono. Coba baca Wartono.
Menelaah tafsir Quran Al-Maidah ayat 48. Satu, pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dua, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tiga, tiap umat memiliki syariat masing-masing. Empat, berlomba dalam kebaikan. Lima, semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini. Jadi inilah telaah dari Quran surah Al-Maidah tadi. Bahwa yang pertama iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab sebelumnya itu yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu adalah kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kita hidup harus sering membaca Al-Quran. Kemudian, nah kita harus diminta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua akan kembali, kita ini hidup ini semuanya kembali kepada Allah. Maka kita harus rajin-rajin berbuat baik, ya. Ya, Pak. Ya semuanya ya. Nah, gitu. Ya, coba lihat dengarkan ini dulu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ya. Bisa berlomba-lomba dalam kebaikan? Bisa, Pak. Bisa, harus bisa. Oke, ya coba kita nonton video ini bentar. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah... Inilah kompetisi dalam kebaikan. Jadi, ya siapa yang dapat menyimpulkan nih dari video ini tadi? Saya, Pak. Itunya, Pak. Ayo coba siapa? Saryanto, Pak, Saryanto. Oke. Ayo Saryanto. Silakan Ya, Pak, Saryanto. kesimpulannya dalam video tadi, Pak, bahwa dalam hidup kita itu harus berkompetensi, Pak, untuk mencapai cita-cita. Betul sekali. Iya, betul sekali. Banyak yang kompetensinya itu hanya menuruti hawa nafsu, Pak. Nah, itu yang tidak dianjurkan, Pak. Nah, betul. Berkompetensi dalam kebaikan. Oke, betul sekali. Ya, terima kasih kepada Saryanto. Nah, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok untuk kalian semua, yaitu untuk kita diskusi kita pada hari ini. Oke, untuk kelompok 1 itu Saryanto Rahmi Solichan. Kelompok 2 itu Wartono Sri Rahayu Bagus dan Listianti. Kelompok 3 Sudirman Siti Agustina dan Uswa. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kelompok 2 tentang kompetisi dalam beribadah. Kelompok 3 kompetisi dalam berbuat baik kepada sesama. Oke, silakan diskusi. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk diskusi, bisa? Bisa, Pak. Oke, yuk silakan diskusi. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Kelompok berapa dulu nih? Saya, Pak, kelompok 2. Boleh. Kelompok 2. Yuk, bagus. Kompetensi dalam beribadah. Kompetensi dari pembahasan tadi, kompetensi dalam beribadah yaitu dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, Pak. Dan meraih kesuksesan seperti kita seperti lomba seperti hafalan, misalkan kita ngambil hafalan, terus kita sholatnya ya sholat berjamaah ya, Pak ya. Kemudian puasa, begitu juga dengan sedekah. Nah, sedekah ini yang perlu kita yang sering kita lakukan, Pak, berlomba-lomba dalam sedekah. Mungkin itu dari kelompok kami ya, Pak ya. Iya, terima kasih, bagus. Iya, itu dari kelompok bagus. Selanjutnya kelompok 3, Pak. Iya, silakan kelompok 3. Yaitu tentang kompetisi dalam berbuat baik kepada sesama. Kompetisi dalam berbuat baik dapat menjadi cara yang efektif untuk mendekatkan kepedulian sosial
dan membangun masyarakat yang lebih baik seperti penggalangan dana, kegiatan sosial, gotong royong, dan lain-lain, Pak. Demikian, Pak. Oke. Yuk, selanjutnya terakhir. Ya. Kelompok Kelompok 1 Pak, yang satu. terakhir Pak. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Oh Siapa, ya Pak? Pak. Oh, boleh. Nah, ayo kelompok 1. Oh ya udah enggak apa-apa, saya aja. Nah, Ya. untuk Nah. kelompok 1 Pak, itu mengenai kompetensi dalam berprestasi. Kompetensi dalam berprestasi ini memiliki tujuan mendorong individu untuk mencapai potensi terbaiknya dalam meraih kesuksesan. Contohnya seperti lomba akademik kayak LCC, lomba olahraga, seni, dan keterampilan, Pak. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Inilah hasil dari diskusi kita pada hari ini. Ya, harapan Bapak ini dapat implementasikan, kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, kita lanjut. Nah, manfaat kompetisi. Apa itu manfaat kompetisi? Ayo, coba Rahmiyati, coba dibaca. Saya, Pak, Untuk manfaat kompetisi itu, Pak, yang pertama meningkatkan kualitas iman dan takwa, yang kedua mempererat ukhuwah Islamiyah, yang ketiga menjadikan hidup lebih bermakna, dan yang keempat mendapatkan ridho Allah, Pak. Iya, bagus. Ya, itu tadi inilah manfaat kompetisi dalam kebaikan. Jadi kita dalam kebaikan harus berkompetisi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Oh, iya, lanjut. Nah, ini nonton video. Ya, video tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sudah nonton videonya? Sudah, Pak. Udah, iya. Baik ya, Pak, Pak ya. Jadi dari video ini, inilah salah satu orang berbuat baik. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, saling bekerja sama, saling membantu orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ini ada LKPD. Bapak nanti kirim ke WA ketua kelas ya, WA bagus, Bapak kirim. Siap, Pak. Kuisisnya, ini link kuisis, nanti dikerjakan. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, ya, Bapak sudah kirim tuh. Ya, bagus, kirim ke teman-teman yang Oke, lain. teman-teman, udah di-share di grup itu, silakan diisi ya. Siap, oke. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Selesai, Pak. Oke, terima kasih. Ini nilainya sudah muncul. Nanti hasilnya Bapak kirim ke kalian ya, hasil kuis kita pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, inilah kesimpulan. Terakhir itu, Pak, kalau ada apa? Pak. Iya, ini nampak nih, ada yang 90%, ada 70%. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kompetisi dalam kebaikan adalah upaya untuk saling mendorong dan memotivasi dalam melakukan perbuatan baik. Nah, kunci utama meraihkan kesuksesan itu adalah dengan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses itu adalah doa, usaha, dan ikhtiar. Ikhtiar itu sama dengan usaha, yaitu terakhir itu tawakal. Nah, tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah lakukan sesuatu, ya kita serahkan kepada Allah lah yang menentukan. Oke, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa melaksanakannya. Oke. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, inilah hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan Bapak, kalian tetap melaksanakan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kebaikan dan selalu berlomba-lomba dalam berkompetisi dalam kebaikan. Oke. Kebaikan, ya, Pak. Iya, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Kalau ada bertanya tentang materi pelajaran kita hari ini. Enggak ada, Pak. Sudah. Enggak ada, cukup. Oke, baik. Pak. Kalau bermain, Pak. Bermain. Oh, mau keluar main ya? Oke, sekian terima kasih pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.